Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini renungan kita mengenai Rahab, seorang pelacur ya. Ceritanya begini, ketika itu Yosua sudah mau menghantam Jericho dan dia mengutus 2 pengintai ya untuk melihat kota Jericho, dan Rahab rupanya sudah mendengar apa yang diperbuat oleh Elohimnya Israel. Mari kita baca dulu di kitab Yosua pasal 2 ayat 9 ya. Jadi kedua pengintai ini nginap di rumah Rahab pelacur itu ya. Mari kita melihat ayat yang dikatakan Rahab berkata ya, dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu," kata Rahab, "bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas." Jadi Rahab sudah mendengar ya perbuatan daripada Elohimnya Israel. Dan dengan mendengar ini ternyata itu ya seperti Paulus bilang ya, dengan orang mendengar perbuatan Tuhan, mendengar firman Tuhan, maka timbul iman. Maka itu sebabnya di Ibrani pasal 11 dikatakan Rahab itu seorang yang beriman, karena iman dia menyembunyikan kedua pengintai itu. Jadi waktu 2 pengintai itu nginap di rumahnya, Raja Jericho udah mau bilang, "Mana orang ada nginap di sini mau mengintai." Rahab sembunyikan itu ya. Dia menyembunyikan itu karena imannya, tindakan imannya menyembunyikan. Itu sebabnya Rahab di dalam Ibrani 11 itu termasuk dia pahlawan iman. Karena oleh imannya, nih ayat 31 saya baca, Ibrani 11, "Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik." Jadi setelah mereka adakan perjanjian ya, Rahab bilang, "Karena aku sudah berbuat ramah dengan engkau, nanti kalau Tuhan menyerahkan kota ini, engkau juga harus selamatkan aku." Jadi Rahab semua keluarganya, saudara, bapaknya, ibunya, saudaranya, semuanya, bahkan kaumnya, selamatlah intinya ya. Karena imannya Rahab ini. Seorang pelacur ya dia tadinya ya. Bahkan nggak sampai di situ saja. Rahab ini dikawini oleh seorang yang namanya Salmon, melahirkan Boas. Boas ini kita tahu mengawini Rut, melahirkan Obed. Obed itu punya anak Isai, Isai punya anak Raja Daud. Jadi dari keturunan Yesus itu ada 2 perempuan asing. Ya. Yang pertama Rahab yang tadinya pelacur, yang kedua itu Rut ya, janda dari yang kita tahu orang Moab ya. Nah, Saudara melihat ya, mari kita coba dulu renungkan kasus Rahab ini yang bisa beriman begitu, padahal dia seorang pelacur, bangsa asing dan sebagainya ya. Nah, sementara kalau kita bandingkan cobalah dengan orang-orang Farisi ahli Taurat ketika kasus itu Yesus membangkitkan orang Lazarus yang sudah 4 hari dikubur ya, dibangkitkan oleh Yesus. Dan ada memang beberapa orang Yahudi yang percaya, tapi ada juga yang lapor kepada Mahkamah Agama, dan Mahkamah Agama itu rapat dan langsung memutuskan membunuh Yesus ya. Tidak ada iman muncul sama sekali ya. Bahkan kalau kita baca di Yohanes 12 ya, di sini dikasih tahu kenapa ya. Sementara Rahab itu orang yang hanya mendengar begitu aja perbuatan Tuhan, dia langsung beriman ya, dan berusaha dengan tindakan imannya melindungi kedua pengintai itu. Sementara orang Farisi ahli Taurat, saya baca ya sekali lagi ya, Yohanes 12 ini ya. Mengapa orang Yahudi tidak percaya? Ini apanya? Judulnya ini ya. "Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Alasannya yaitu ini, ayat 40. Ia atau Tuhan telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka." Jadi sebenarnya kalau seseorang bisa beriman, bisa mendengar firman Tuhan dan beriman, itulah kasih karunia Tuhan. Semata-mata perbuatan Tuhan. Iman yang kita dapatkan karena mendengar firman Tuhan itu adalah iman Kristus itu pemberian ya. Yesus itu adalah pencipta iman dan penyempurnanya nanti dia ya.
Nah, jadi kita harus tahu, surat Roma juga tegas katakan, Paulus bilang, kebenaran karena iman itu adalah kasih karunia. Jadi kenapa Rahab bisa percaya? Ya, ya dia mendapat kasih karunia ya di mata Tuhan, maka dia bisa percaya. Baru mendengar hanya nggak banyak kok ya. Sementara orang Farisi ahli Taurat begitu banyak, Yesus bikin mujizat, berkata bahkan berdebat, tetap nggak percaya. Nah, jadi saudaraku, mari kita mendapat satu poin ya, bahwa orang yang beriman adalah karena dia mendapat kasih karunia untuk percaya ya, percaya Tuhan. Tapi iman nggak berhenti sampai di situ, dia harus bertindak ya. Karena iman itu adalah iman Kristus masuk dalam batin, dan iman itu adalah energi. Saya menyebutnya energi Kristus. Ada banyak energi di dunia ya, ada energi kimia, energi panas, energi gerak, energi macam-macam, potensial, energi listrik. Tapi di dalam batin kita ini, ketika kita beriman mendapat kasih karunia itu, dapat iman Kristus, itu berarti kita dapat energi Kristus. Energi itu kan suatu kemampuan melakukan usaha. Jadi begitu datang dia energi, kita akan bertindak otomatis itu. Kalau misalnya nggak bertindak karena iman, itu berarti ada yang nggak beres. Iman itu mati, nggak benar itu ya. Jadi otomatis kalau kita mendapat kasih karunia, dikasih iman Kristus, maka kita pasti bertindak sesuai iman itu. Nanti tindakan kita, perbuatan kita menyempurnakan iman yang ada di sini. Itu makanya Yakobus bilang, iman perbuatan menyempurnakan iman yang ada. Nanti iman yang ada ini energi juga, membuat kita bertindak lagi ya. Nanti tindakan kita menyempurnakan lagi, terus dia berputar begitu ya, dari iman kepada iman, sehingga kita bertumbuh dalam iman ya. Nah, inilah kasih karunia ya. Semoga kita ini mendapat kasih karunia itu, karena itu kuncinya sudah ya. Orang tanpa iman mau bikin ritual apa, kayak mau ngasih uang, mau bakar badannya nggak ada gunanya lagi. Kita hidup ini orang benar hidupnya oleh iman. Hari lepas hari kita bertindak oleh energi Kristus. Ya, pagi kita bangun minta energi Kristus, kita bertindak itu disempurnakan lagi, bertindak lagi terus ya. Kita hidup oleh iman. Bagaimana iman ini mimpin? Kalau iman ini bilang kiri, kiri. Kalau kanan, kanan. Kita nggak hidup dari penglihatan, kita nggak hidup mengandalkan otak kita. Enggak. Otak kita hanya kita pakai untuk menganalisis ini benar nggak ini iman yang di dalam ini kan gitu. Nah, jadi sekali lagi ya, semoga kita mendapat kasih karunia untuk bisa beriman, mendapat iman Kristus. Dengan energi iman ini kita bertindak ya. Kita bertindak, dan tindakan kita pada gilirannya menyempurnakan iman, dan akhirnya terus itu berulang-ulang. Itulah kita artinya orang benar. Orang benar hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan, bukan oleh pikirannya sendiri, bukan oleh kata orang, bukan, pokoknya hanya oleh iman ya. Dan iman itu adalah iman Kristus ya. Semoga lah ya kita mendapat kasih karunia seperti Rahab. Dia pelacur loh, sudah. Kalau kita, sementara ahli Taurat ini baca Alkitab terus, itu udah namanya juga ahli Taurat, orang Farisi itu baca Alkitab. Tapi kalau orang baca Alkitab nggak dapat kasih karunia untuk beriman, tetapnya dia bunuh Yesus. Saudara jangan pikir yang bunuh Yesus itu pelacur ya, pemucukan. Enggak, di zaman Yesus itu pelacur, pemucukan justru temannya Yesus, bukan apa macam-macam ya, maksudnya berteman ya. Tapi ahli Taurat ini yang baca Alkitab terus itu yang bunuh Yesus ya. Jadi sekali lagi, semua ditentukan oleh kasih karunia, bukan ditentukan oleh apakah saudara ini seorang apa kita ini apa, enggak begitu ya. Pokoknya kalau kita dapat kasih karunia, kita beriman, kita akan bertindak oleh iman, terus bertumbuh dalam iman. Haleluya, amin.